ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. والحديث تقدم معنا شرحه في الباب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. والشاهد منه لهذه الترجمة أن أحق الناس بالإكرام والصلة هم القرابات، وأن النفقة في القرابة صلة وصدقة، يكون بذلك جمع بين الصلة والصدقة. ومن فوائد هذا الحديث العظيم استشارة أهل العلم، كما كان أبو طلحة لما سمع بهذه وبلغته هذه الآية الكريمة استشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع، فأرشده عليه الصلاة والسلام. والعلماء ورثة الأنبياء. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang telah lalu ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Talhah merupakan salah seorang dari kaum Ansar yang memiliki kebun korma yang paling banyak. Dan di antara harta yang paling dia sukai yaitu kebun kormanya yang bernama Bayraha. Dan letak kebun Bayraha ini di depan Al-Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW sering masuk dalam kebun ini, kemudian minum dari air yang segar yang terdapat dalam kebun ini. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan yang hakiki sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha tatkala mendengar ayat ini, dia pun segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai." Kemudian dia berkata, "Sungguhnya hartaku yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, yaitu kebun kormaku yang bernama Bayraha. Dan sungguhnya ketahuilah bahwasanya kebun kormaku itu akan aku sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka letakkanlah kebun korma tersebut wahai Rasulullah sesuai dengan yang pendapatmu, sesuai dengan yang engkau lihat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bakhin dzalika malun rabih." Dzalika malun rabih. Sungguh menakjubkan, ini merupakan harta yang menguntungkan. Ini merupakan harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Talha. Dan sungguhnya menurutku engkau jadikan kebun kormamu itu sebagai sedekah bagi karib kerabatmu. Maka Abu Talha pun mengatakan, "Af'alu ya Rasulullah." Saya akan melakukannya wahai Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi kebun korma tersebut di antara karib kerabatnya dan di antara sepupu-sepupunya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang hadis ini telah lalu sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh. Akan tapi yang menjadi perhatian kita pada hadis ini
yaitu tentang bahwasanya karib kerabat merupakan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahmi. Karib kerabat merupakan orang yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan kepada mereka. Dan memberi nafkah kepada karib kerabat, sungguhnya menggabungkan dua perkara yang baik. Yang pertama silaturahmi, dan yang kedua sedekah bagi mereka. Inilah yang dipesankan oleh Nabi SAW. Tatkala Abu Talha sampai kepada dia ayat yang sangat mulia, kalian tidak akan bisa memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka dia ingin mengamalkan ayat ini. Dan Nabi SAW memberi isyarat kepada dia, memberi petunjuk kepada dia untuk menafkahkan kebun kormanya tersebut kepada karib kerabatnya. Karena karib kerabat merupakan orang-orang yang paling berhak untuk kita baiki, untuk kita sambung silaturahmi, dan untuk kita berinfak dan bersedekah kepada mereka. Hadis ini juga memberi faedah kepada kita tentang bermusyawarah dengan para ahlul ilmi. Kalau kita punya suatu permasalahan, maka hendaknya kita bermusyawarah dengan mereka. Ya, sebagaimana dalam ayat ini, dalam hadis ini, Abu Talha segera menemui Nabi SAW untuk minta pendapat Nabi SAW. Dan kita ketahui bahwasanya al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya kalau kita menghadapi permasalahan, hendaknya kita bermusyawarah dengan para ulama.